Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kemarin kita telah belajar tentang menemukan rumusnya. Kalau yang sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan. Nah, di sini akan berisi soal dan pembahasannya. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, harapan kalian mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama pada sinus, yang kedua pada kosinus, yang ketiga pada jadi penggunaan sinus, kosinus, tangen nanti bergantung soal. Bisa aja tiba-tiba tannya jadi positif dalam jumlah atau bisa aja tannya dalam bentuk selisih. Nah, nanti penggunaannya bergantung kebutuhan. Nah, saya ingatkan kembali anak-anak. Yang pertama, ingat kembali rumus jumlah sin. Jadinya adalah sin, cos, sin. Nah, saya lebih senang mengingatnya pakai ini. Jika sin jumlah atau selisih itu akan menjadi SCCS. Plus tetap plus, minus tetap minus. Bagaimana dengan cos? Cos rumus lengkapnya seperti ini. Saya mengingatnya seperti ini. C itu adalah CCSS. Kalau tambah jadi minus, kalau minus jadi tambah. Dan rumus lengkapnya seperti ini. Kalau ingin menyingkat seperti ini. T itu adalah T 1 TT. Nah, kalau tambah minus. Kalau minus atau pengurangan, di sini minus pengurangan, di bawah adalah penjumlahan. Yuk ingat kembali. Yuk coba ingat sebentar. S itu adalah SCCS, tandanya tetap. C itu adalah CCSS, tandanya kebalikannya. Kalau T per 1 TT. Nah, atas plus, kalau plus berarti atas plus bawahnya minus, kalau minus atasnya minus bawahnya plus. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari sin 75. Ingat, 75 itu bukan sudut istimewa. Kita ubah jadi sudut istimewa. 75 penjumlahan berapa? Ya, benar sekali. Dia adalah penjumlahan dari 45 dan 30. Atau kebalik sebaliknya. Nah, ingat kembali. Sin jumlah. Sin jumlah rumusnya adalah sin cos, sin. Nah, kita tulis sin cos, sin. Kita ini harus sin 45 berapa, cos 30 berapa. Kalian harus apa tabel trigonometri, tabel sudut-sudut istimewa ya. Oke, sin 45 itu adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Setengah kali setengah adalah seperempat, akar 2 kali akar 3 akar 6, setengah kali setengah adalah seperempat, akar 2 pecah. Nah, kita sederhanakan, seperempatnya keluarin, sehingga menjadi seperempat kurung buka akar 6 ditambah akar 2. Nah, hal-hal yang perlu anak-anak ingat, anak-anak harus ingat rumus sin jumlah. Begitu juga dengan sin selisih, anak-anak harus ingat. Setelah menguraikan, anak-anak juga harus ingat tabel dari sin konstan sudut-sudut istimewa. Ada 30, ada 45, mungkin nanti ada 60, ada 90. Paling enggak 0, 30, 45, 60, 90 anak-anak harus sama. Baik sin, cos maupun tan. Sin cos, minimal sin cos. Oke, saya lanjutkan. Nomor 2 pertanyaannya seperti ini. Tentukan nilai dari cos 105 bukan sudut istimewa ya. Langkah pertama kita uraikan jadi selisih berapa sama berapa 105 atau jumlah berapa sama berapa. Ya, benar sekali. Dia merupakan jumlah dari 60 tambah 45. Nah, kita ingat cos jumlah. Cos jumlah itu jadinya adalah CCSS. Kalau tambah jadi kurang. CCSS. Nah, kalau tambahkan dia ada kurang. Cos 60 adalah setengah. Cos 45 adalah setengah per 2. Sin 60 adalah setengah per 3. Sin 45 adalah setengah per 2. Nah, harus hafal ini tabel-tabel sudut-sudut istimewa. Setengah kali setengah seperempat. Setengah kali setengah seperempat akar 3 kali akar 2 akar 6. Sehingga cos 105 itu sama dengan seperempatnya kita keluarkan seperempat kurung buka akar 2 dikurangi akar 6.
Selanjutnya, contoh yang ketiga, tentukan nilai dari tan 15. 15 itu selisih berapa sih sebenarnya? Oh, 15 itu bisa saja 30, 45, 30 atau 60, 45. Nah, di sini saya pilih salah satu ya. Tapi kalau kalian pakai 30, 45 kurangi 30 juga boleh, hasilnya sama. Saya di sini pakai 60 dan 45. Nah, ingat rumus tan. Tan itu adalah TT per 1 plus minus TT lagi ya. Kalau kurang, atasnya kurang, bawahnya tambah. Nah, atasnya kurang, bawahnya tambah. Tan 60 itu adalah akar 3, 45 itu adalah 1. Nah, jadi seperti ini, kita sederhanakan, akar 3 kali 1 itu adalah akar 3. Nah, saya balik saja, biar sama dengan di atasnya. Akar 3 plus 1, boleh ya. Nah, selanjutnya, kita sudah mendapatkan ini. Pak, kalau menjawab sampai ini boleh enggak? Boleh kalau itu soal uraian. Tapi kalau dia soal abesian, tidak mungkin jawabannya bakal seperti ini. Dia bakal bentuk paling sederhana. Nah, Bapak lanjutkan lagi agar bentuknya menjadi paling sederhana. Ya, kita apakan? Kalikan sekawannya penyebut. Akar 3 plus 1. Sekawannya adalah akar 3 min 1. Ini kurang ya. Kurang 1. Akar 3 min 1, akar 3 min 1. Ini. Nah, kalau akar 3 plus 1 kali akar 3 min 1, itu akan menjadi akar 3 kuadrat kurangi 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3, akar 1 kuadrat itu 1. Yang ini jadi bentuk biasa terus dikuadratkan. Nah, ingat cara penguadrannya akar 3 kuadrat 3, 1 negatif 1 kuadrat 1, 2 kali akar 3 kali negatif 1, negatif 2 akar 3. 3 kurangi 1, 2. Sederhananya seperti ini. 4 bagi 2 itu 2, 2 bagi 2 itu 1 atau tidak ditulis. Jadinya tan 15 derajat itu sama dengan 2 kurangi akar 3. Nah, ini namanya sekawannya, ini kurang ya. Ini akar 3 kurangi 1, biar sama, atas dan bawah sama. Lawannya dari ini ya. Oke. Selanjutnya contoh nomor 4. Nah, di sini diketahui sin A-nya itu 45, cos B-nya itu 12 akar 3. 12 per 13. A dan B sudut lancip, artinya sinus dan cosnya positif. Bagaimana kalau tumpul? Kalau tumpul nanti cosnya harus negatif, sinnya tetap positif. Karena kuadran 2 itu cos bernilai negatif. Nah, tentukan nilai dari cos A plus B. Langkah pertama pengerjaan bagaimana? Nah, ini penulisannya. Kita uraikan dulu. Kita tahu bahwa sin A itu 45. Sin itu demi. Depannya 4, mi-nya 5. Sehingga kalau mencari sisa atau samping itu sama dengan 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat. 25 kurangi 16. Akar 9, akar 9 itu adalah 3. Sehingga cos A-nya itu sami, sampingnya 3, miringnya adalah 5. Selanjutnya kita punya cos B itu 12 per 13. Maka cos B itu bisa katakan sami, sampingnya 12, miringnya adalah 13. Sehingga asalnya 12, ini 12. Depannya itu adalah miring dikurangi samping. 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat itu 169, 12 kuadrat itu 144. Kalau dikurangi jadinya 25. Akar 25 itu adalah 5. Sehingga sin B-nya adalah demi, depannya 5, miringnya adalah 13. Nah, tadi kita sudah memperoleh bahwa sin A itu 4 per 5, cos A-nya 3 per 5, cos B-nya 12 per 13, sin B-nya adalah 5 per 13. Sehingga baru kita bisa menyelesaikan permasalahan di soal. Cos A plus B, cos ingat, cos jumlah jadinya CC, SS. Kalau tambah jadi kurang. Cos A-nya adalah 3 per 5, cos B-nya adalah 12 per 13, sin A-nya adalah 4 per 5, sin B-nya adalah 5 per 13. Kita kalikan 36, kalikan 20, ini 65, 65. 36 kurangi 20 itu adalah 16. 16 per 65. Selesai. Jadi cos A plus B-nya nanti ketemu 16 per 65. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.